Halo semuanya, hari ini kami akan membahas tentang ulumul Quran, ilmu yang menjadi dasar utama dalam memahami wahyu Allah. Apa itu ulumul Quran? Secara bahasa, ulum adalah jamak dari ilmu dan Al-Quran adalah kalam Allah. Secara istilah, ulumul Quran adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi proses turunnya, penulisannya, cara membacanya, penafsirannya, hingga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Mengapa ilmu ini sangat penting? Nah, ulumul Quran adalah kunci atau instrumen. Tanpa ilmu ini, seseorang bisa salah dalam memahami maksud ayat. Contoh, tanpa ilmu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, orang bisa mengartikan ayat tentang perang sebagai perintah untuk melakukan kekerasan secara umum. Padahal, ayat tersebut turun dalam konteks pertahanan diri di medan perang tertentu pada zaman Nabi. Adapun fungsinya, ilmu ini berfungsi untuk menjaga kesucian makna Al-Quran dari penafsiran yang menyimpang atau kepentingan pribadi. Ia menjadi benteng metodologis bagi siapapun yang ingin mempelajari Al-Quran secara serius. Bagi menjadi beberapa kasus penting, yaitu yang pertama masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini ulumul Quran belum menjadi disiplin ilmu yang terbukukan, ayat turun dan Nabi langsung menjelaskan maksudnya. Para sahabat menjaga Al-Quran dengan hafalan dan penulisan di pelepah kurma, batu atau kulit. Yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin, masa sahabat. Ini adalah masa krusial. Pada zaman Abu Bakar, mushaf pertama dikumpulkan karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur, dan di zaman Utsman bin Affan dilakukan penyeragaman dialek ras Utsmani agar umat Islam tidak terpecah belah karena perbedaan cara baca. Yang ketiga yaitu masa tabi'in dan kodifikasi. Setelah Islam meluas, kebutuhan akan penjelasan ayat semakin mendesak. Mulailah muncul ilmu bantu seperti ilmu bahasa Arab, nahwu dan sorot. Yang keempat itu era pembukaan. Memasuki abad ketiga Hijriah, para ulama mulai menuliskan karya khusus, dimulai dari Ali bin Abi bin Al-Madini yang menulis tentang asbabun nuzul. Namun puncak kematangan ilmu ini ada pada dua tokoh besar, Al-Zarkashi dengan kitab Al-Durham dan Imam Asy-Syuuti dengan kitabnya yang sangat fenomenal. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan penutup yang berjudul cabang-cabang ilmu dan implementasi. Sebagai penutup, mari kita kenalin apa saja isi dari ulumul Quran itu sendiri. Dalam ulumul Quran terdapat banyak cabang ilmu. Di antaranya yang paling utama adalah ilmu asbabun nuzul. Mempelajari latar belakang peristiwa turunnya ayat ini sangat penting untuk memahami konteks sebuah hukum. Ilmu baqiyah dan madaniyah, mengetahui ayat mana yang turun sebelum dan sesudah hijrah. Ini penting untuk melihat tahap dakwah Nabi. Ilmu nasikh dan mansukh, mempelajari ayat yang hukumnya sudah dihapus atau diganti oleh ayat yang datang kemudian. Ini krusial dalam penetapan hukum fikih agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Ilmu muhkam dan mutasyabih, membedakan ayat yang maknanya jelas, tegas dengan ayat yang maknanya masih bersifat global atau samar. Mengapa ini tetap relevan di zaman sekarang? Di era digital, banyak orang menafsirkan Al-Quran hanya bermodal terjemah tanpa memahami metodologi. Akibatnya banyak muncul pemahaman ekstrim atau liberal yang melenceng. Ulumul Quran adalah filter agar kita tidak terjebak pada tafsir. Cocok logi. Kesimpulan, mempelajari ulumul Quran bukan sekedar menghafal sejarah, tapi membangun kesadaran bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang harus dipelajari dengan metodologi yang ketat, jujur, dan berlandaskan ilmu pengetahuan.
Sekian dari kami dari kelompok 9. Jika ada salah kata murni dari kesalahan kami sendiri. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.